Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan juga Mas Dika, Komisioner KPU Kabupaten Malang. Kita sudah ngobrol banyak terkait apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang terkait dengan sosialisasi, meningkatkan target partisipasi tadi ya Mas Dika ya. Nah, sekarang ini sudah masuk tahapan kampanye di bulan ini ya, mulai tanggal 25 September kemarin. 25 September sudah mulai masa kampanye. Nah, masa kampanye ini kan juga salah satu masa yang krusial juga Betul. ya terkait dengan paslon-paslonnya tadi. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan oleh paslon sendiri untuk menyambut masa kampanye ini? Ya, selama masa kampanye dari 25 September sampai 23 November nanti, sebenarnya ini adalah kesempatan bagi pasangan calon, tim kampanye, untuk meyakinkan pemilih tentang visi misi, program, dan rencana kerjanya. Tujuannya memang untuk pendidikan politik kepada masyarakat, untuk meyakinkan agar memilih dirinya. Artinya ini kesempatan memang sepenuhnya untuk pasangan calon. Tetapi memang tentu ada ketentuan yang mengatur bahwa pelaksanaan kampanye harus dilakukan secara terbuka yang ada pemberitahuannya. Jadi misalnya akan dilakukan kampanye hari ini, kemarin atau 2 hari sebelumnya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, khususnya di Polres Malang atau Polres Kota Batu sesuai wilayah hukum. Juga yang surat pemberitahuan disampaikan kepada KPU yang kami tembuskan juga kepada Bawaslu. Jika hal itu dilaksanakan, saya pikir tidak ada masalah. Terus kemudian memang banyak hal yang diatur bahwa pelaksanaan kampanye tidak dapat melibatkan anak di bawah umur sebagai juru kampanye atau peserta kampanye. Terus kemudian tidak dapat melibatkan unsur masyarakat yang memang secara peraturan perundang-undangan dilarang. Katakanlah seperti TNI, Polri, kepala desa, itu yang tidak boleh dilibatkan saat pelaksanaan kampanye. Kalau melihat dari tahun sebelumnya, pilkada di Kabupaten Malang sendiri, apakah ada evaluasi terkait dengan masa kampanye yang kemarin yang agar disiapkan nih di tahun ini dan juga harus diperhatikan dari paslon-paslon, 2 paslon di tahun ini? Yang khusus 2024 ini memang lebih pendek, jadwal kampanye hanya berjalan 60 hari, terus di dalamnya memang lebih sedikit. Kalau dibanding 2020 yang lalu, memang sekarang lebih leluasa, dulu pertemuan lebih banyak dibatasi, sekarang pertemuan untuk pertemuan terbatas paling maksimalnya 1.000 orang. Untuk pertemuan tatap muka secara jumlah tidak dibatasi, yang penting sesuai dengan kapasitas tempat duduk untuk bagi peserta. Artinya keleluasaan diberikan kepada pasangan calon sebenarnya untuk dapat mengundang masyarakat seluas-luasnya menyampaikan visi misi dan programnya. Terkhusus sebenarnya tentang ketertiban setiap tim kampanye untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum dilakukan kegiatan kampanye. Itu yang terus kami himbau, karena dari dulu selalu itu masalahnya. Selalu kadang pemberitahuan itu kadang tidak disampaikan atau kadang terlambat. Harapan kami untuk yang sekarang dapat dilakukan secara tertib. Oke, berarti memang sebelumnya ada kasus-kasus seperti itu ya. Ini juga berpotensi adanya gesekan begitu ya. Benar. Antara paslon. Jadi kita harus sama-sama mengetahui ya, paslon juga harus mengetahui untuk melakukan tertib administrasi juga tadi ya. Untuk sebelum kampanye harus melaporkan dulu ya ke KPU Kabupaten Malang, seperti itu. Nah, tadi juga sudah ada ya tahapan-tahapan sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang sampai sekarang ini tahap kampanye begitu ya. Kan ya kalau kita tahu KPU Kabupaten Malang sudah mengerahkan persiapan. Nah, tapi biasanya kan ada permasalahannya ini di masyarakat, partisipasi masyarakat. Lalu juga tidak bisa dipungkiri juga kan kita lihat masyarakat ini yang ada yang menerima money politik dan sebagainya. Itu kan pasti akan terjadi potensi-potensi seperti itu. Nah, mengatasi seperti itu bagaimana, Mas Dika? Gimana ya? Sebenarnya keleluasaan itu sudah diberikan juga di PKPU 13 2024 itu. Pasangan calon itu dapat membagikan bahan kampanye yang nominalnya paling tinggi Rp100.000. Meskipun jangan diberikan dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, katakanlah alat makan, terus kemudian baju atau pakaian, topi dan lain-lain perlengkapan seperti itu. Atau bentuk lain yang itu tadi nominalnya paling tinggi Rp100.000 per barangnya, tapi tidak dalam bentuk uang. Itu adalah keleluasaan yang menjadi haknya peserta pemilu atau peserta pilkada untuk memberikan kepada masyarakat.
Itu Pak, ya itu tadi terkadang untuk ambil jalan pintasnya memberikan dalam bentuk uang tunai yang itu sama sekali sangat dilarang. Dan ada ketentuan pidananya bagi pemberi maupun penerima. Ketika dapat dibuktikan menerima materi dalam bentuk uang tunai itu tadi, terus kemudian untuk mengarahkan, mendukung salah satu pasangan calon atau menolak mendukung salah satu pasangan calon, itu ada ketentuan pidana yang mengatur. Jadi saya kira jika dilakukan secara tertib, kita berusaha menghindari pelanggaran. Tujuannya untuk kebaikan bersama saja. Oke, terakhir Mas Dika, pesan untuk masyarakat bagaimana untuk pelaksanaan pilkada 1 bulan lagi ini? Oke, 2.060.576 masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih. Harapan kami sebanyak-banyaknya yang menerima kesadaran penuh untuk dapat berpartisipasi secara aktif hadir di TPS. Pilkada 2024 betul-betul untuk menentukan siapa calon bupati dan wakil bupati Malang yang akan memimpin pelaksanaan pembangunan, memimpin pelaksanaan jalannya pemerintahan di Kabupaten Malang sepanjang 5 tahun ke depan. Jadi harapan kami semua masyarakat dapat secara aktif terlibat. Kita melaksanakan penyelenggaraan pilkada dengan riang gembira, tidak ada harapan kami tidak ada permasalahan. Seperti tagline kami, Pilgub Jatim senang bareng, Pilgub Malang nyoblos bareng. Jadi saya kira untuk seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih, harapan kami datang ke TPS 27 November 2024 dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Kesempatan Anda semua untuk menggunakan hak pilih, nyoblos calon bupati dan wakil bupati, dan calon gubernur dan wakil gubernur. Itu. Oke, Pilbub Malang nyoblos bareng. Pilbub Malang nyoblos bareng. Oke, itu ya tadi ya, Pilbub Malang nyoblos bareng. Nah, saudara, memang KPU Kabupaten Malang ini juga sudah melakukan berbagai tahapan, melakukan persiapan sudah dilakukan hingga tahapan masa kampanye saat ini. Nah, untuk itu bagi Anda masyarakat di Kabupaten Malang, jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih bupati dan juga wakil bupati, karena pilihan Anda saat ini juga akan menentukan masa depan kita bersama. Nah, itu tadi diskusi kita terakhir tadi ya, Mas Dika, menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Dika selaku Komisioner KPU Kabupaten Malang. Kita sudah ngobrol banyak ya untuk persiapan nanti, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Untuk pilkada 1 bulan lagi ini ya. Betul. Tinggal menghitung hari. Nah, itu tadi diskusi kita, saudara, menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya Nadifa Rahma mewakili kru yang bertugas. Berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.